warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Girawati Septia Purwiyani Dan saya Farhana Adriana Azahra. Kami di sini akan menampilkan video edukasi dengan tema Manajemen stres saat pandemi yang berjudul Kawabi Garatati. Di tengah pandemi virus corona jenis baru seperti saat ini, banyak orang mulai merasa stres. Padahal, stres dapat memengaruhi sistem imunitas tubuh manusia. Saat stres, tubuh akan memproduksi hormon kortisol dalam jumlah tinggi. Akibatnya, tubuh mengalami peradangan yang dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, stres juga dapat menurunkan kadar limfosit atau sel darah putih yang membantu melawan infeksi. Semakin rendah tingkat limfosit, semakin tinggi resiko kita terkena virus. Di saat pandemi ini, yang menjadi sumber stres atau stresor adalah berita mengenai COVID-19 dan pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah yang berdampak negatif bagi masyarakat. Banyaknya informasi simpang siur mengenai penyebaran COVID-19 akan semakin mengundang ketakutan dan kecemasan. Apa sih definisi stres dan manajemen stres itu? Stres sendiri dapat diartikan sebagai reaksi tubuh baik secara psikis maupun fisik karena adanya tekanan ataupun ketegangan dari luar. Manajemen stres sendiri dapat diartikan sebagai tindakan untuk mengendalikan, mengelola, dan mengatur stres. Saat kamu stres, tubuh kamu akan merespon, yaitu dengan menyempitnya pembuluh darah serta naiknya tekanan darah dan nadi. Kamu pun akan bernapas lebih cepat, serta aliran darah kamu akan dibanjiri oleh hormon kortisol dan adrenalin. Menurut analisa Widyaningrum, SPSI, MPSI, seorang psikolog sekaligus influencer, mengatakan bagi mahasiswa biasanya yang dikhawatirkan adalah masalah pendidikan, di mana terdapat transisi dari daring ke luring serta dirasa mengalami akses yang lebih terbatas daripada sebelumnya. Analisa juga menyampaikan bahwa mahasiswa juga mengalami kekhawatiran terhadap pekerjaan, khususnya mahasiswa semester akhir. Pandemi membuat banyak lapangan kerja tutup atau bahkan bangkrut, serta aturan pemerintah yang menerapkan work from home tentunya memberi dampak yang cukup signifikan. Menurut analisa, rasa khawatir yang berlebihan bisa berdampak ke dalam kejiwaan seseorang atau biasa disebut dengan stres. Tak bisa dipungkiri, hal ini dipengaruhi oleh kecanggihan teknologi 5.0, informasi melimpah bisa diakses oleh siapapun serta kapanpun. Sulit untuk menyaring antara fakta dan hoaks. Setelah mengetahui definisi dari stres, harus tahu dong faktor risikonya. Apa aja sih faktor risikonya? Stres mempengaruhi imunitas tubuh. Dalam kondisi pandemi corona ini, sangat wajar jika seseorang akan mengalami gejala susah tidur, mudah gelisah, sakit kepala, mual, tidak selera makan, tidak ingin melakukan aktivitas atau bahkan mengalami mimpi buruk. Selalu mencari informasi sebanyak-banyaknya tanpa mengecek kebenarannya. Memiliki produktivitas dan aktivitas yang rendah dan berpikir negatif. Hal-hal tersebut dapat memunculkan kepanikan bagi individu sehingga akan meningkatkan stres yang juga akan mempengaruhi imunitas tubuh. Saat kamu mengalami stres kronis, akan terjadi perubahan fisiologis. Seiring berjalannya waktu, hal tersebut dapat menyebabkan masalah kesehatan. Beberapa penyakit ini dapat disebabkan jika kamu merasa sering stres. Waspadai sejumlah dampak penyakit berikut. 1. Penyakit jantung. Melansir laman American Heart Association, stres dapat menyebabkan tekanan darah tinggi yang dapat menimbulkan resiko serangan jantung dan stroke. Stres juga dapat berkontribusi pada resiko penyakit kardiovaskular yang dipicu oleh kebiasaan merokok, makan berlebihan, dan kurangnya aktivitas fisik. 2. Obesitas. Menurut para ahli, stres dapat merangsang perilaku yang memicu obesitas. Pasalnya, orang yang mengalami stres cenderung mengonsumsi banyak makanan manis dan tinggi lemak sebagai upaya untuk membuat perasaan mereka menjadi lebih baik. 3. Depresi dan kecemasan. Satu survei dan studi baru-baru ini menemukan bahwa orang yang mengalami stres berkaitan dengan pekerjaan mereka. Tuntutan pekerjaan dengan sedikit upah memiliki resiko 80% lebih tinggi menyebabkan depresi dalam beberapa tahun kebelakangan. Tidak mengherankan jika stres kronis dikaitkan dengan tingkat depresi dan kecemasan yang lebih tinggi. 4. Cepat tua. Stres dapat memengaruhi usia kamu menjadi lebih cepat tua. Telah ditemukan bahwa wilayah tertentu pada kromosom menunjukkan efek penuaan yang cepat. Stres tampaknya mempercepat penuaan sekitar 9 hingga 17 tahun lebih cepat. 5. Sakit kepala. Gangguan stres dianggap sebagai salah satu pemicu sakit kepala yang paling umum. Bukan hanya sakit kepala tegang, tapi stres juga bisa disebabkan migrain. 6. Diabetes.
Stres dapat memperburuk diabetes dengan dua cara. Pertama, meningkatkan kemungkinan perilaku buruk seperti makan tidak sehat dan minum berlebihan. Kedua, stres tampaknya meningkatkan kadar glukosa pengidap diabetes tipe 2 secara langsung. Setelah mengetahui definisi dan faktor risiko dari stres, harus tahu dong gejalanya. Apa aja sih gejalanya? Gejalanya, 1. Memiliki rasa khawatir atau takut yang berlebihan sehingga berpikir yang tidak rasional. 2. Memiliki pikiran negatif terhadap orang yang memiliki tanda-tanda penderita. 3. Mencari berita mengenai COVID-19 yang berlebihan sehingga tidak dapat memilah berita yang akurat dan dapat memunculkan kecemasan yang membuat seseorang mengalami sulit tidur. 4. Sakit kepala serta sakit fisik lainnya. Kak, setelah kita mengetahui definisi, faktor risiko, dan gejalanya, ada nggak sih cara pencegahannya? Jelaskan dong, Kak. Nah, salah satu cara untuk mengatasi stres tersebut adalah dengan menumbuhkan jiwa kita, menganggap pandemi sebagai suatu proses yang akan membuat kita berkembang dan jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Kamu juga dapat melakukan beberapa hal untuk membantu pengelolaan stres sepanjang hari. Gunanya adalah untuk menghindari potensi berkembangnya penyakit yang berkaitan dengan stres. Langkah yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Lepaskan ketegangan fisik dengan sesekali berdiri saat bekerja, naik tangga, atau berjalan kaki selama 5 menit sehari. 2. Bawa headphone untuk mendengarkan musik di kantor, dalam perjalanan, atau saat istirahat makan siang. 3. Bicarakan masalah yang membuat kamu stres. Hal ini akan membantu melepaskan kecemasan yang berkaitan dengan penyebab stres dan dapat membuka resolusi baru. Kamu dapat membicarakan masalah yang membuat kamu stres pada dokter atau psikolog untuk mendapatkan solusi yang tepat. 4. Olahraga teratur. Olahraga membantu melepaskan hormon endorfin yang mendorong perasaan bahagia dan meningkatkan suasana hati. Namun, kita masih bisa melakukan olahraga seorang diri di dalam. Kita bisa melakukan yoga atau peragangan untuk melatih tubuh dan menenangkan pikiran. 5. Terapkan diet sehat. Stres dapat membuat keinginan untuk mengonsumsi makanan tak sehat menjadi meningkat. Tentunya, hal ini akan semakin memperburuk suasana hati kita. Untuk menghindari hal ini, kita bisa camilan sehat sehingga nutrisi tubuh tetap terjaga. 6. Batasi akses media. Selalu mendapatkan informasi yang akurat di tengah situasi genting memang sangat penting. Namun, terlalu banyak informasi yang kita terima juga bisa menyebabkan kecemasan. Oleh karena itu, kita perlu membatasi paparan media. Kita bisa mengambil jeda untuk mengistirahatkan fisik dan pikiran dengan membaca buku yang menghibur atau bermain bersama anak. Yang ketujuh, tidur yang cukup. Kurang tidur akan membuat diri kita semakin merasa stres. Oleh karena itu, pastikan pola tidur terjaga dengan baik untuk membantu kita agar tetap fokus pada pekerjaan dan emosi tetap stabil di tengah situasi genting. Begitulah video edukasi yang dapat kami tampilkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa like, Komen video ini dan jangan lupa subscribe channel YouTube Stikes Awal Bros Batam. Selamat ulang tahun yang ke-12 untuk Stikes Awal Bros Batam. semoga jaya selalu dan semoga menjadi perguruan tinggi kesehatan favorit masyarakat Batam dan seluruh masyarakat Indonesia. Tak lupa pula tetap patuhi protokol, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan tak lupa lakukanlah vaksinasi. Next time, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.